Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan aku, Teti Rahmawati, dengan NIM 2108210014 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teks deskripsi dalam menelaah struktur teks deskripsi. Sebelum kita membahas mengenai struktur teks deskripsi, kita akan mengkaji dulu apa sih pengertian dari teks deskripsi. Nah, untuk pengertian dari teks deskripsi yaitu teks yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Dengan kalimat deskripsi, pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri tentang hal yang disampaikan dalam suatu teks. Nah, itu pengertiannya. Adapun di sini ciri-ciri dari teks deskripsi. Dari ciri-cirinya itu ada 4. Yang pertama itu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Kedua, penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera. Ketiga, membuat pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalaminya. Keempat, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci. Nah, kita sudah masuk ke bagian intinya, yaitu mengenai struktur teks deskripsi. Nah, untuk struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama ada identifikasi, kedua ada deskripsi bagian, ketiga ada kesimpulan atau. Untuk itu, yuk kita kaji dulu apa sih struktur teks deskripsi. Nah, pertama itu ada identifikasi. Nah, di sini ada identifikasi. Identifikasi merupakan bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama objek, makna nama, lokasi, sejarah lahirnya, atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Kemudian, yang kedua itu ada deskripsi bagian. Nah, untuk deskripsi bagian ini adalah gambaran rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek. Penulis menggambarkan apa yang telah ia lihat, dengar, dan rasakan selama mengamati objek pilihannya. Jadi, pada bagian ini, penulis bisa menggambarkan tiap bagian yang ada di objeknya. Nah, yang ketiga, ini ada simpulan atau kesan. Di struktur simpulan atau kesan adalah bagian yang berisi kesimpulan atau kesan dari hasil pengamatan penulis terhadap objek. Namun, di bagian ini bersifat opsional. Karena opsional ini artinya boleh dituliskan ataupun tidak. Nah, itu pengertian dari struktur. Ketiga strukturnya. Di sini, teman-teman, ada contoh teks deskripsi struktur lengkap. Kita kaji satu persatu. Yang pertama itu ada identifikasi. Di sini ada cerita. Kita baca dulu ya. Aku memiliki seorang teman yang bernama Ilham Indra Lesmana. Aku mengenalnya semenjak kelas 1 sekolah dasar. Namun, kami dekat belum terlalu lama. Kedekatan kami dimulai semenjak kelas 6 SD. Karena kami duduk bersebelahan. Kini, kami sudah jarang bertemu karena memutuskan untuk melanjutkan sekolah di tempat yang berbeda. Aku
Aku melanjutkan sekolah di pesantren, sedangkan dia melanjutkan sekolah di SMP. Nah, ini adalah contoh dari identifikasi. Di sini menjelaskan mengenai hal-hal umum, ciri-ciri khusus dari objek tidak dibahas. Begitulah identifikasi yang hanya membahas mengenai hal umum saja. Jadi memang hanya hal umum saja yang dibahas, tidak secara detail. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua, yaitu ada deskripsi bagian. Ini masih ada lagi cerita yang kelanjutan dari identifikasi tadi. Kita baca dulu. Ilham memiliki kulit kuning langsat. Dia memiliki alis yang tebal dan hitam, terlihat seperti orang Arab. Ia merasa malu dengan alis tebalnya. Namun, aku berpikir sebaliknya. Menurutku, alis tebal dan hitam itulah yang menambah aura ketampanannya. Ilham termasuk anak yang tinggi di kelasku. Ia memiliki tinggi 145 cm waktu kelas 6 SD. Ia memiliki badan yang profesional dengan tingginya. Alasan pertama, aku senang berteman dengan Ilham karena keaktifannya dalam organisasi. Meskipun sibuk organisasi, dia juga tetap rajin belajar dan mendapat juara kedua di kelasnya. Selain pintar dan aktif dalam berbagai organisasi, Ilham juga merupakan anak yang sabar dan rajin membantu orang tuanya. Nah, dalam contoh deskripsi bagian ini ada dua hal yang dideskripsikan, yaitu dalam paragraf pertama dijelaskan mengenai bentuk fisik dari Ilham, dan di paragraf kedua dijelaskan mengenai karakter atau sifat dari Ilham. Kita lanjut ke contoh struktur berikutnya. Nah, di sini ada contoh dari kesimpulan atau kesan. Masih sama ceritanya, lanjutan dari cerita yang tadi. Kita baca lagi. Aku sangat senang berteman dengan Ilham. Aku harap kami selalu berteman selamanya dan bisa bertemu lagi. Semoga saja kami bisa melanjutkan di sekolah yang sama lagi kelak. Pada contoh ini, yang ditampilkan adalah kesan penulis terhadap objek, di mana dia senang berteman dengan Ilham dan berharap dapat sekolah di tempat yang sama. Nah, tadi kita sudah melihat contoh dari 3 struktur teks deskripsi. Sekarang, untuk menguji pemahaman kita, coba kita analisis bersama struktur teks deskripsi. Nah, di sini ada cerita kembali. Sekarang kita baca dulu ceritanya, nanti kita analisis struktur apakah ini. Silahkan dibaca dulu. Nah, ini termasuk struktur apa? Ya, betul. Struktur deskripsi bagian. Kenapa? Karena contoh di atas menjelaskan mengenai ciri-ciri spesifik kucing, di mana ciri-ciri yang disajikan adalah ciri sifat atau kebiasaan dari Lily atau seekor kucing kecil. Nah, kita lanjut lagi menganalisis ke teks berikutnya. Silakan kita baca dulu. Nah, menurut kalian, termasuk jenis struktur teks deskripsi apakah ini? Ya, betul. Termasuk ke struktur kesimpulan atau saran. Kenapa? Ya, karena yang dijelaskan adalah kesimpulan dari deskripsi bagian, juga kesan.
penulis terhadap objek. Nah, kesan penulis terhadap objek yaitu penulis senang melihat kucingnya yang aktif dan riang. Ya, kita analisis lagi ke contoh berikutnya. Di sini ada teks, silakan dibaca dulu. Nah, sudah dibaca, sudah dipahami? Coba, menurut kalian termasuk jenis struktur teks deskripsi apakah ini? Ya, ini termasuk ke struktur identifikasi. Kenapa? Karena informasi yang disampaikan masih hal umum dari objek, belum ciri objek secara spesifik, di mana penyampaian jenis dan usia belum menunjukkan ciri-ciri kucing. Pembaca belum dapat membayangkan kucingnya seperti apa. Nah, kalian sudah paham, sudah juga diberikan contoh dan menganalisis bersama. Sekarang ada tugas rumah yang harus kalian kerjakan. Nanti minggu depan, tugas rumah ini kita kumpulkan bersama. Di sini ada tugas, buatlah teks deskripsi dan tentukan strukturnya. Silakan kalian kerjakan secara individu dan dikumpulkan minggu depan. Selamat mengerjakan. Sekian materi kali ini. Thank you for joining today class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.